semuanya, apa kabarnya hari ini? Semangat pagi, 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 pagi. Sehat, cerdas, bahagia, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu sudah semangat, kalian harus lebih semangat dong. Minggu kemarin kita kan sudah kenalan. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran tentang ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah menyebutkan sistematika metode ilmiah, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah, dan membuat rancangan penelitian menggunakan metode ilmiah langkah 1-3. Anak-anakku, pandemi virus corona ini belum berakhir. Sekarang, para ilmuwan sedang berusaha untuk bagaimana caranya mengakhiri wabah virus ini. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Pada abad ke-18, seorang ilmuwan dari India bernama Sir Ronald Ross yang kuliah di Inggris itu sudah melakukan eksperimen tentang penyebab penyakit malaria, dan dia melakukan eksperimen dengan suatu metode ilmiah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penyebab penyakit malaria itu adalah suatu mikroorganisme yang bernama Plasmodium dengan nyamuk Anopheles sebagai perantaranya, dan kesimpulan ini diperoleh melalui eksperimen. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara yang digunakan oleh para peneliti untuk menemukan suatu hukum atau teori. Anak-anak hanya perlu ingat Mas Obed dihipnotis preman kecil ya. Jadi karena metode ilmiah adalah suatu sistematika, berarti itu harus sesuai dengan urutan atau sistematikanya. Ingat, hanya Mas Obed dihipnotis preman kecil. Masnya untuk masalah atau identifikasi masalah. Obed itu untuk observasi. Dihipnotis untuk hipotesis. Preman, pre-nya untuk eksperimen, dan kecil ke-nya untuk kesimpulan. Jadi ingat-ingat, Mas Obed dihipnotis preman kecil. Masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan diakhiri dengan kesimpulan. Waduh, jangan tidur dong. Ayo semangat. Kita teman ini dulu ya. masalah apa yang perlu dipecahkan saat ini. Setelah kita mengidentifikasi suatu masalah, barulah melakukan observasi atau pengamatan. Observasi itu bisa menggunakan panca indera. Jadi observasi itu bukan hanya dengan melihat saja, tetapi bisa dengan mendengar, menggunakan indera peraba dan indera-indera kita yang lainnya. Kemudian setelah melakukan observasi, kita mengumpulkan data, kemudian baru mengajukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara. Baru setelah ada hipotesis, para peneliti melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Setelah melakukan eksperimen, barulah diketahui hipotesisnya benar atau tidak. Lalu yang terakhir adalah melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu diambil berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan hipotesis. Contohnya, pada saat sekarang ini ya, kita identifikasi masalahnya dulu. Virus itu apa sih? Bagaimana cara penularannya? Bagaimana cara perkembangbiakannya? Setelah itu kita mengumpulkan data. Berapa lama virus diinkubasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak harus melakukan suatu tugas. Kalian adalah
calon ilmuwan masa depan. Kita mulai dari penelitian kecil-kecilan ya. Contoh misalnya, untuk melakukan metode ilmiah tadi yang pertama harus identifikasi masalah. Kalian cari masalah, bukan buat masalah ya. Contoh misalnya, kenapa ya teman saya itu kalau lagi belajar itu tidur melulu? Atau masalah-masalah lain yang bisa kalian ambil. Contohnya, kalian perhatikan nih, ibu memegang daun ya. Dari sini kita dapat mengidentifikasi masalah. Contoh misalnya, mengapa ya daun berwarna hijau? Ah ibu mah, daun memang berwarna hijau. Tunggu dulu, tidak semua daun itu berwarna hijau. Itu harus diteliti. Atau misalnya, mengapa daun bagian atas itu lebih hijau daripada daun bagian bawah? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Seorang ilmuwan itu dimulai dari rasa ingin tahunya yang tinggi. Kalian bisa menggunakan panca indera kalian. Kok daun bagian atas itu lebih licin ya daripada daun bagian bawahnya? Apa yang menyebabkan perbedaan itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul dan harus dijawab. Makanya yang pertama, identifikasi dulu masalahnya. Kalian tentukan masalahnya apa. Baru langkah selanjutnya adalah observasi atau mengumpulkan data. Salah satunya kalian bisa pergi ke perpustakaan, membaca buku, berliterasi, mencari informasi dari sumber-sumber yang lain, atau mengumpulkan data melalui wawancara, atau bisa juga dengan berkunjung ke suatu tempat. Jadi yang pertama tentukan dulu masalahnya, baru setelah itu observasi. Nah, setelah observasi, kalian tentukan hipotesisnya. Misalnya, setelah saya membaca bab anatomi dan struktur fungsi tumbuhan, daun ini itu tersusun dari jaringan mesofil yang di dalamnya ada jaringan palisade dan jaringan spons. Jadi, menurut hipotesisnya, mengapa daun bagian atas itu lebih hijau? Karena dia mengandung jaringan palisade yang lebih banyak dibanding dengan daun bagian bawah, di mana jaringan palisade itu berisi kloroplas atau klorofil. Ingat, itu baru hipotesis, belum dibuktikan. Baru setelah itu kalian melakukan eksperimen. Kalian bisa menyayat bagian daun ini, terus kalian amati di bawah mikroskop, terus kalian lakukan eksperimen-eksperimen yang membuktikan bahwa memang penyusun daun itu salah satunya adalah plastida gitu ya. Nah, tapi tugasnya kalian tidak sampai eksperimen saja. Kalian tulis di buku catatan masalah yang pertama apa yang harus dipecahkan. Kemudian tentukan cara melakukan observasinya dengan teknik apa, mengumpulkan datanya. Yang ketiga, menentukan hipotesis. Hanya sampai situ saja ya. Jadi tahap 1 sampai 3 itu tugas yang harus kalian lakukan. Tahap yang selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.